wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Korwil Bidik Kecamatan Kaunganten, yang kami hormati Ketika S beserta pengurus, yang kami hormati Kepala Sekolah se-Kecamatan Kaunganten, serta yang saya hormati, saya sayang dan saya cintai semuanya, Bapak Ibu Guru se-Kecamatan Kaunganten. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat di kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu nantikan syawal dan yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut serta dalam technical meeting lomba siswa berprestasi tingkat Kecamatan Kaunganten pada hari ini, hari Jumat 9 Mei 2025. Merupakan acara pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain menyesuaikan. Monggo. Bismillah. Mudah-mudahan bacaan basmalah tadi dan juga doa dari masing-masing agama dapat memperlancar acara pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Panitia kepada yang terhormat Bapak Didi HP MPD. Disilahkan, monggo. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Korwil Bidik Kecamatan Kaunganten, yang kami hormati Ketika S beserta pengurusnya, Ketua Dabin, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Panitia Sispres, dan juga Bapak Ibu Guru Pendamping Lomba Siswa Berprestasi tahun 2025. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat melaksanakan Google Meet dalam rangka pembahasan technical meeting materi Lomba Siswa Berprestasi tahun 2025. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini diinisiasi oleh panitia dikarenakan ada beberapa informasi yang memang perlu disamakan persepsinya. Informasi yang pertama tentang Juknis. Untuk Juknis, sebelumnya dari kepala sekolah ada yang sudah nge-share di grup kepala sekolah bahwa untuk Juknisnya itu ada beberapa mata lomba. Ternyata Juknis itu ada revisi dan kami mendapatkan dari dinas hasil konfirmasi dari Pak Korwil kepada Bu Narti selaku Kasih SD, sehingga didapatkan Juknis yang terbaru. Adapun nanti Juknis yang terbaru seperti apa, kemudian teknis penilaiannya bagaimana, akan dijelaskan lebih detail oleh teman-teman panitia, dan juga akan dijelaskan satu persatu mata lombanya oleh teman-teman dari juri yang akan bertugas pada saat tanggal 15 Mei 2025. Bagi nanti teman-teman yang masuk nominasi 6 besar putra maupun 6 besar putri masuk babak final, dan untuk penjelasan-penjelasan teknisnya akan disampaikan lebih detail oleh teman-teman juri yang akan bertugas. Dan yang juara 1 baik putra maupun putri mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba siswa berprestasi di tingkat kabupaten yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 21 Mei, dan itu bertempat di Kecamatan Kaunganten, Kecamatan Nusawungu, mohon maaf ya. Rencananya bertempat di Kecamatan Nusawungu. Untuk itu, biar kita tidak terlalu lama, akan langsung dilanjutkan acara berikutnya oleh teman-teman panitia. Dari kami cukup sekian. Apabila ada yang kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti bisa bertanya di sesi tanya jawab. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Didi yang sudah memberikan sambutannya. Beri aplaus Bapak Ibu semuanya.
Dan dilanjutkan untuk penjelasan dari masing-masing juri. Nanti yang akan menjelaskan ada sekitar 5 juri. Untuk juri yang pertama nanti ada juri pidato, selanjutnya di juri TIK, juri menyanyi, juri sikap dan kepribadian, dan yang terakhir juri kepemimpinan dan juga PPK. Untuk yang pertama kami persilakan untuk juri pidato, silakan kepada Ibu Vicky, disilakan monggo. Pengantar materi dulu Mbak dari Pak Munofa. Oh ya, baik. Mohon maaf sebelum penjelasan juri, silakan kepada Bapak Munafa untuk bisa mengantar penjelasan materi. Baik, terima kasih. Akhirnya diberi waktu. Mereka kirain saya nggak diberi waktu. Ya, terima kasih. Untuk sebelum ke penjurian, artinya penyampaian materi dari tiap juri, saya mengantarkan dulu untuk teknis, petunjuk teknis dari pelaksanaan Lomba Siswa Berprestasi tahun 2025 ini. Saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Sebentar. Ya, sudah terlihat. Iya Pak, sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah. Jadi, kalau sudah, saya langsung saja untuk Suaranya tidak terdengar Pak Munofa. Sinyalnya mungkin nih Pak, atau saya yang nggak ada ini. Sepertinya terlempar Pak Munofa, sinyalnya kurang stabil. mohon maaf, sinyal saya nggih. Ya, langsung saja Pak, biar tidak. Saya off cam. Nggak usah share screen nggak Pak. Ya. Oke, lanjut. Tadi sampai mana nggih? Belum apa-apa Pak. Belum terdengar sama sekali. Dari tadi saya ngomong sendirian. Oke. Baik. Oke, yang pertama ini adalah juknis ini berdasarkan juknis dari kabupaten, kemudian kita rapatkan dengan Korwil, K3S, dan KKG kemarin di SD Bojong 02. Nah, untuk pelaksanaan yang utama Bapak Ibu, karena tadi malam masih ada yang japri saya, tanya tanggalnya kapan, harinya kapan ya, padahal di juknis sudah ada. Harinya adalah hari Kamis tanggal 15 Mei, pukul 7, tempatnya di SD Negeri Bojong 2. Begitu ya. Kemudian untuk persyaratan peserta wajib kelas 5 ya.
tidak boleh kelas 6, apalagi kelas 1 ya, tidak boleh. Ya, sampai kelas 4 itu nggak boleh. Wajib kelas 5 di tahun ini 2024-2025. Tiap SD mengirim 1 putra dan 1 putri, peserta lomba tetap dan tidak boleh digantikan ya, dari tes tertulis sampai tes terakhir. Kemudian untuk pendaftaran, ini yang penting Bapak Ibu. Pendaftaran sementara mengisi link Google Form yang sudah disediakan, yang sudah dikirim di grup WA KKG, paling lambat hari ini tanggal 9 Mei. Saya tunggu datanya, karena tadi saya melihat baru sekitar 30 berapa, belum sampai 40 Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya setelah mendaftar adalah mengirim file Bapak Ibu ya. Dari mulai hari ini sampai besok Rabu tanggal 14 Mei, paling lambat jam 12 file sudah dikirimkan ke saya. Oke. Berupa apa yang dikirim? Yang dikirim adalah biodata peserta. Formatnya sudah, setiap SD sudah punya masing-masing, nggak perlu tanya formatnya seperti apa. Ya, yang namanya biodata jelas nama, tempat tanggal lahir, mungkin nama orang tua, kelas, dan seterusnya. Surat tugas dari kepala sekolah juga sudah jelas, nggak perlu tanya surat tugasnya seperti apa, sudah biasa membuat surat tugas. Kemudian fotokopi rapot semester 2 kelas 4 dan semester 1 kelas 5. Ini nanti di-scan ya, di-scan dalam bentuk PDF, kemudian ditambahi data nilainya di entry ke Excel Bapak Ibu. Ya, nilai yang dalam bentuk Excel di entry sesuai format yang sudah disediakan dengan nilai rata-rata tidak kurang dari 75. Ya. Kalau yang dilegalisir kepala sekolah itu yang fotokopi rapot. Kalau yang nilai rata-rata, yang nilai Excel itu yang nggak perlu di PDF-kan, tapi cukup di Excel-kan saja, digabung, dijadikan satu dalam file RAR atau zip. Ya. Kemudian dikirim ke saya. Jangan lupa diberi nama. Boleh satu-satu, putra sendiri, putri sendiri, boleh jadikan satu nama SD. Ya, yang penting di situ diberi keterangan itu, misalnya satu file itu sudah putra dan putri. Ya, dijadikan file RAR atau zip yang berupa berarti isinya ada 2, file hasil scan dan file Excel yang nilai rapot tadi. Jadi kami juri bisa mudah dalam mengentry rapot dan mengeceknya, ya, seperti itu. Kemudian untuk berkas fotokopiannya, ya kalau itu kan tadi file scan-nya yang dikirimkan ke saya paling lambat tanggal 14 jam 12. Untuk berkas fotokopian itu dibawa pada saat daftar ulang hari Rabu, berarti H-1 di Bojong 2 Kabupaten pukul 13, mulai pukul 13. Sebelum pukul 13 tidak kami layani, ya. Karena kami juga masih di sekolah masing-masing, nanti di Bojong 2 kami standby sekitar pukul 13. Untuk kelengkapan lomba, ini kelengkapan lomba bagi yang masuk 6 besar ya. Bagi yang masuk 6 besar ini wajib membawa laptop, charger, roll kabel, flash disk minimal 1 GB. Alat tulis menulis jelas ini semuanya. Ya. Fotokopi bukti piagam, ini barangkali nanti ditanyakan ya, asli bukti piagamnya yang mana gitu ya, dalam 3 tahun terakhir. Kemudian untuk penilaian Bapak Ibu ya, atau tahapan lomba dulu ya, ke tahapan lomba dulu. Tahapan lomba yang pertama adalah babak penyisian. Babak penyisian itu peserta mengerjakan tes tertulis ya, mengerjakan tes tertulis, kemudian juga penilaian nilai rapot dan piagam. Diambil peringkat 1 sampai 6, putra dan putri. Ya, putra sendiri, putri sendiri. 1 sampai 6 babak penyisian. Kemudian di babak final, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang harus tahu ini, ya, karena ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi sebetulnya ini sudah dilakukan di kabupaten. Jadi untuk babak final itu tidak hanya tes keterampilan saja, tetapi ada 3 penilaian lagi. Atau bila dijabarkan itu ada 5 penilaian. Ya, yang pertama penilaian aspek sikap dan kepribadian wawancara. Ya. Yang kedua wawancara juga namanya aspek kepemimpinan dan PPK. Wawancaranya ada 2. Terus yang ketiga ini yang aspek keterampilan yang biasa sering kita laksanakan, aspek keterampilan nasionalisme dan literasi. Itu yang terdiri dari pidato, TIK, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu pilihannya.
Nah ini itu untuk tahapan lombanya ya. Untuk penilaiannya tes tertulis itu bobotnya 3. Jadi kalau anak tersebut nilainya dapat 100 berarti 100 kali 3 300. Waktunya 60 menit. Materi tes terdiri dari pendidikan Pancasila, pengetahuan umum, bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS ya. Termasuk soal berbahasa Inggris. Soal berbahasa Inggris. Jadi misalnya soal IPAS bentuknya bahasa Inggris gitu ya. Kemudian nilai rapot bobotnya cuma 1 ya. Itu yang tadi sudah disampaikan. Scan-scanannya itu ada 9 mapel ya, sesuai kurikulum yang sekarang. Kemudian penilaian piagam ini ya perlu diketahui juga. Piagam yang dipakai adalah 3 tahun terakhir, tahun 2023, 2024, 2025. Yang dipakai adalah minimal tingkat kabupaten. Jadi kalau tingkat kecamatan nggak usah susah payah ngeprint atau motokopi yang tingkat kecamatan ya, ngapot-ngapoti ya. Minimal kabupaten. Dan kalau bisa ada provinsi atau nasional. Juara 1 nilainya 5, juara 2 3, juara 3 2. Kalau itu beregu seperti pesta siaga, ya itu 75% dari nilai yang ada. Misalnya juara 1 pesta siaga, berarti 75% dari 5 poin ini, ya setiap anak itu. Itu penilaian yang tes tertulis, nilai rapor dan piagam itu adalah tahap yang pertama, penyisian. Kemudian kita lanjut ke penilaian aspek sikap dan kepribadian yang nanti akan dijelaskan detail oleh setiap juri. Itu bobotnya 2 ya Bapak Ibu ya. Panduan wawancaranya apa ini sudah ada, indikatornya dan sebagainya. Nanti dijelaskan ya. Kemudian aspek kepemimpinan dan PPK juga bobotnya 2, nanti dijelaskan indikatornya seperti apa dan bagaimana. Dan penilaian keterampilan nasionalisme literasi itu bobotnya 2 juga. Nah, untuk keterampilan nasionalisme dan literasi nanti digabung 3 ini, dijadikan 1, diambil rata-rata. Pidato, TIK, dan lagu wajib. Ya, lagu wajib seperti biasa, ini hampir sama seperti tahun kemarin. Ya, hampir sama persis. Tapi untuk nanti TIK-nya mungkin ada penjelasan lebih detail nanti biar dipahami, dicermati bersama-sama untuk TIK. Untuk kejuaraan, seperti tadi yang sudah disampaikan, kita menyiapkan 6 piala putra dan 6 piala putri. Ya, juara 1 sampai 6. Nah, ini sudah disiapkan. Kemudian untuk lain-lain, bisa Bapak Ibu pahami, untuk yang dapat makan siang itu hanya yang masuk 6 besar. Tapi yang lainnya, yang ikut dari pagi, hanya mendapatkan snack ya Bapak Ibu ya. 1 putra-putri dan 1 pendamping. Mungkin itu saja penjelasan secara singkat dari saya sebagai pengantar untuk nanti juri masing-masing menjelaskan lebih detail bagaimana teknis dan saat lomba dan sebagainya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Munafa atas pemaparan materinya terkait dengan lomba Sispres ini. Dan untuk selanjutnya silakan kami persilakan kepada masing-masing perwakilan juri untuk menjelaskan lebih detail kembali terkait lomba Sispres ini. Untuk yang pertama kami persilakan untuk juri pidato kepada Ibu Vicky. Silakan Bu Vicky. Terima kasih, mohon izin terdengar nih suaranya. Terdengar. Ya, yang pertama saya mewakili teman-teman dari tim pidato akan menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan nanti ketika kegiatan siswa berprestasi. Yang pertama adalah untuk pidato ini dilaksanakan bagi peserta yang sudah masuk 6 besar, baik putra maupun putri. Jadi nanti setelah terpilih 6 besar secara teknis hampir mirip dengan tahun lalu di TIK dulu, nanti setelah TIK nanti baru ke pidato. Pidato ini penilaiannya melalui 2 penilaian, yaitu penilaian naskah, yang kedua yaitu penampilan. Penilaian naskah ini nanti diundi Bapak Ibu
Nanti ada undiannya. Undiannya terkait tema. Temanya ada 3 sesuai di juknis, yaitu tema pendidikan, tema kejujuran, dan tema kesehatan. Pada saat pembuatan teks pidato ini, siswa yang 6 besar ini, baik putra maupun putri, diberi waktu 25 menit. Kemudian nanti untuk penampilannya, waktunya maksimal 7 menit. Terkait penilaian atau apa saja yang nanti akan dinilai kriterianya untuk naskah pidato itu tentu saja sesuai dengan tema. Yang pertama, yang kedua sistematika pidato, yang ketiga yaitu kerapihan. Untuk penampilan pidato, yang pertama adalah vokal atau intonasi, yang kedua adalah gaya atau ekspresi, yang ketiga adalah penguasaan materi atau kelancaran saat berpidato. Itu saja yang dari tim pidato bisa sampaikan. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, langsung atau ditampung dulu Bu Eka. Itu saja. Terima kasih. Begitu? Sudah cukup berarti Bu Vicky? Allah tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik. Baik, terima kasih kepada Bu Vicky yang sudah menjelaskan di materi pidato. Selanjutnya kami persilakan untuk juri TIK. Monggo silakan yang mewakili. Ya, terdengar. Cek, suara terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Terdengar suara saya nggih? Kami dari juri TIK akan menyampaikan tentang penjelasan juknis khususnya di bidang TIK. Bapak Ibu, besok untuk peserta yang melaksanakan TIK adalah peserta yang sudah dinyatakan lolos 6 besar oleh panitia. Teknisnya nanti TIK akan dilaksanakan secara bersama-sama sebelum peserta masuk ke ruangan cabang lainnya. Di situ nanti akan disiapkan satu ruangan dengan meja dan sebagainya, kemudian peserta menghadap ke komputer ataupun laptop masing-masing yang sudah disiapkan dan dibantu oleh Bapak Ibu pendampingnya. Nanti akan ada waktu durasi selama 30 menit sesuai juknis, kemudian peserta akan dipersilahkan mengerjakan 2 materi. Materi yang pertama adalah Microsoft Word. Peserta akan menulis surat sederhana. Nantinya akan disajikan sebuah deskripsi isian dari surat tersebut. Nantinya dari deskripsi tersebut anak akan menyajikannya dalam bentuk surat. Di situ tertulis surat sederhana. Namun nantinya yang diminta adalah surat sebagaimana surat dengan masing-masing kriteria surat. Ada kop surat dan sebagainya. Seperti itu. Meskipun di situ tertulis surat sederhana. Mengapa demikian? Karena kita di tingkat kecamatan juga mengacu untuk tingkat kabupaten supaya nantinya peserta yang terkirim di kabupaten ini adalah peserta yang sebaik-baiknya. Setelah Microsoft Word selesai, anak akan langsung membuat file kedua yaitu Microsoft Excel. Nanti juga akan disajikan soal cerita di mana di dalamnya itu mencakup beberapa rumus. Di situ ada jumlah, kemudian ada juga rata-rata. Kemudian bisa juga
rumus-rumus yang lain yang mungkin nanti akan disampaikan. Setelah dua file tersebut selesai dibuat oleh peserta, ini tolong pendamping di masing-masing sekolah selalu mengingatkan saat latihan terutama itu untuk filenya disimpan ya di dalam komputer ataupun laptop. Setelah disimpan di dalam komputer ataupun laptop, nanti silahkan untuk disimpan juga di dalam flash disk. Nanti setiap peserta membawa flash disk. Usahakan flash disk tersebut itu kosong, tidak ada file-file yang lain. Silakan untuk dapat dipersiapkan. Ataupun jika memungkinkan, itu bisa memakai flash disk yang baru, jika memungkinkan. Kemudian untuk penamaan file seperti pada Juknis, di situ ada nomor undi, kemudian putra atau putri. Saya kira itu, nanti jika ada hal yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan pada sesi berikutnya, sesi tanya-jawab. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak WK sudah masuk? Kalau belum, mungkin nanti kalau ada pertanyaan di akhir sesi saja, nggih. Bapak Ibu, dilanjutkan untuk juri berikutnya, monggo. Juri lagu wajib, lagu pilihan. Baik, terima kasih Pak Munova untuk kesempatannya. Pada kali ini kami juri menyanyikan lagu wajib dan salah satu lagu pilihan. Jadi seperti yang terdapat di Juknis, peserta menyanyikan otomatis peserta 6 besar menyanyikan 2 buah lagu sekaligus. Yang pertama adalah lagu Indonesia Raya 1 stanza dan lagu pilihannya ada 3 di situ di Juknis tertulis Bangun Pemudi Pemuda, kemudian Satu Nusa Satu Bangsa dan Berkibarlah Benderaku, seperti itu. Pelaksanaan untuk keterampilan menyanyi seperti tahun kemarin sama persis, nanti ketika berpidato dan menyanyi bersamaan maka akan dibagi menjadi 2, 3 di pidato, 3 di menyanyi, seperti itu. Dengan nomor undi kita ambil dari nomor undi yang terkecil. Untuk penilaian dalam menyanyi ini, salah satunya adalah penguasaan lagu. Penguasaan lagu itu apa? Hafal dan tidaknya lagu. Yang kedua, ketepatan nada. Yang ketiga, penampilan. Penampilan meliputi bagaimana bersikap ketika bernyanyi. Mungkin seperti itu saja Pak Munova untuk penilaian keterampilan menyanyi. Tidak ada perubahan yang signifikan dari yang tahun kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erna atas penjelasannya. WK belum masuk juga? Atau sudah, monggo? Kalau belum, jadi saya ada lagi. Atau, oke. Monggo Bu Eka. Dilanjutkan. Sebentar Pak, ngapunten. Cek. Ya, sudah masuk suaranya. Jelas. Oke, ngapunten, saya pakai punya Pak Jasmine nih, saya terpental. Baik, Bapak Ibu, sudah selesai untuk penjelasan yang TIK? Nyanyi juga sudah. TIK sudah selesai, nyanyi sudah. Tinggal sikap dan kepribadian. Baik, silakan. Selanjutnya untuk penjelasan di juri aspek sikap dan juga kepribadian. Silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, punten nggih. Cek suara jelas punten Ibu, Pak. Ya, jelas Mari. Jelas. Oke, terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mewakili teman-teman juri untuk penilaian aspek sikap dan kepribadian. Di sini akan menyampaikan untuk teknis pelaksanaan besok. Untuk
penilaian aspek sikap dan kepribadian itu merupakan materi yang baru mungkin bagi saya Pak, baru bagi kita semuanya, yang tentunya nanti juga dari kami minta masukan dari teman-teman semuanya yang sifatnya membangun agar nantinya untuk aspek ini itu bisa berjalan dengan baik. Nah di sini kami sudah berembuk dengan teman-teman Dewan Juri di aspek sikap dan kepribadian. Di sini sesuai dengan juknis yang ada, ini ada 4 aspek penilaian. Yang pertama, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berbudi pekerti luhur, berkarakter, santun, dan rendah hati, disiplin jujur, dan bertanggung jawab, serta pengembangan diri. Nah, di sini masing-masing aspek penilaian itu mempunyai indikator seperti yang ada di layar screenshot, layar laptop ya. Di sini untuk indikator masing-masing aspek penilaian itu mempunyai indikator masing-masing. Nah, nanti untuk masing-masing aspek penilaian itu skor maksimal itu masing-masing itu 5. Jadi di sini ada 4 aspek penilaian dengan skor maksimal masing-masing aspek itu 5. Jadi nantinya jika dijumlah nanti untuk skor maksimal itu adalah 20. Nah, nanti untuk nilai akhir itu skor perolehan dikalikan 5 seperti itu. Kemudian untuk contoh kegiatan besok dalam aspek sikap dan kepribadian itu contoh seperti ini. Untuk aspek penilaian yang pertama itu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di situ untuk indikator pertanyaannya besok itu siswa memiliki perilaku beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan nanti di sini nantinya dari Dewan Juri itu memberikan pertanyaan terbuka sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu. Ini kan untuk indikatornya beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini bukan pertanyaan sifatnya tertutup, misalkan sholat apa belum atau mengaji apa tidak, tetapi nantinya dari pertanyaan yang ada nanti bisa mengembang ke pertanyaan yang lain. Contoh seperti ini. Misalkan peserta A. Peserta A itu diberi pertanyaan seperti ini. Maaf, namanya siapa Mbak? Seperti itu ya. Namanya Bella. Kemudian tadi pagi bangun jam berapa? Kemudian sholat subuh apa tidak? Kemudian coba praktekkan sholatnya subuh seperti apa, seperti itu. Atau mungkin di rumah kegiatannya setelah pulang sekolah ngapain? Misalnya ada yang menjawab ngaji, nanti dari ngaji itu kami dari Dewan Juri itu mengembangkan pertanyaan itu. Nah, untuk rencana dari Dewan Juri itu dari kami bertiga itu untuk H-1 yaitu hari Rabu besok itu baru akan kumpul untuk membahas daftar pertanyaan yang nantinya akan disampaikan ke semua peserta. Jadi ini untuk mengurangi tingkat katakanlah kebocoran pertanyaan-pertanyaan, bocoran soal, biar nantinya untuk pelaksanaan besok di hari Kamisnya itu katakanlah tingkat bocoran itu rendah seperti itu. Atau mungkin biar nanti tidak ada pertanyaan yang istilahnya dari teman-teman semuanya itu ada yang jawab Pak soalnya seperti itu. Jadi pertanyaan itu belum kami buat, tentunya akan kami buat besok hari Rabu biar mengurangi tingkat kebocoran seperti itu. Dan itu untuk aspek penilaian, berlaku juga untuk untuk aspek penilaian yang lain. Di sini sifatnya adalah pertanyaan yang terbuka. Jadi nantinya pertanyaan sama dengan peserta 6 peserta putra dan peserta putri, tetapi nantinya untuk pengembangannya itu tergantung jawaban dari masing-masing peserta seperti itu. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan nanti di sesi. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bapak Arif Surahman yang sudah menjelaskan terkait juri sikap dan juga kepribadian. Lanjut untuk juri yang terakhir, yaitu juri kepemimpinan dan juga PPK. Monggo silakan kepada Bapak atau Ibu yang mewakili. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Iya, Bu, terdengar. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini mewakili teman-teman dari juri penilaian kepemimpinan dan PPK. Itu akan menyampaikan hasil diskusi kami bertiga terkait dengan lomba Sispres. Jadi nanti yang mengikuti sama seperti yang lain adalah ini setelah babak penyisian atau 6 besar. Nah, nanti anak akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan aspek. Jadi di situ ada 4 aspek. Itu nanti kami sudah membaginya untuk membuat pertanyaan, dan untuk H-1 baru nanti kita satukan dan kita diskusikan bersama mana saja pertanyaan yang mau diambil. Nah, dari kami akan menyediakan beberapa pertanyaan yang terbuka untuk masing-masing aspek. Di situ misalnya aspek yang pertama adalah pengambilan keputusan. Di situ contohnya siswa mampu melakukan pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Nah, untuk aspek yang pertama ini nanti akan disediakan satu kondisi atau situasi, nanti anak harus menjawab sesuai dengan indikator tersebut. Jadi nanti disediakan pertanyaan, ada satu kayak study case kayak seperti itulah. Itu nanti siswa mampu menjawab sesuai dengan indikator itu. Dan dari Yuri itu kemarin sudah berdiskusi untuk membuat beberapa pertanyaan yang terbuka sehingga kemungkinan antara satu peserta dengan peserta lain untuk sama pertanyaannya itu jadi sedikit. Jadi misalnya ada yang mau mendengarkan di luar, ya insya Allah pertanyaannya tidak sama. Jadi itu untuk meminimalisir yang selanjutnya itu mencuri dengar seperti itu. Demikian juga untuk aspek-aspek yang lain. Itu nanti akan dibuat pertanyaan seperti itu juga. Nah, di sini ada 4 aspek di mana nanti nilai maksimal atau skor maksimal dari tiap aspek adalah 5. Jadi nanti skor maksimal yang didapatkan oleh siswa adalah 20. Nanti 20 dikali 5 yaitu menjadi 100 nilainya. Jadi kalau misalnya semuanya dijawab dengan tepat, nanti siswa dapat nilai 100. Kemudian baru dikalikan dengan bobot. Untuk penilaian aspek ini bobotnya adalah 2, jadi nanti dikalikan 2 untuk hasil akhirnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Monggo, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mas Idam. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami buka untuk sesi tanya jawab yang pertama, 3 orang penanya terlebih dahulu. Silakan bisa sebutkan nama dan juga asal sekolahnya. Monggo. Pak Sumardi. Baik, silakan. Mohon izin menyampaikan materi terlebih dahulu sedikit. Belum tanya jawab. Bapak Ibu semuanya dari TIK, ada ralat kami perjelas kembali untuk materi, barangkali nanti ada perbedaan persepsi. Untuk yang vote itu kami sampaikan bahwa besok peserta menyalin surat sederhana. Peserta menyalin surat sederhana, nanti akan disediakan contoh surat oleh panitia atau baik, terima kasih untuk tambahan materi tentang TIK. Silakan monggo untuk sesi tanya jawab kami buka untuk yang pertama. Sesi tanya jawab sesi pertama 3 orang penanya terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu.
Sebutkan nama dan juga sekolah asal dari mana. Silakan Bapak Ibu, mumpung masih kita bertemu jadi satu, ditanyakan saja dulu. Barangkali ada yang belum jelas. Oke, betul. Silahkan, monggo. Atau mau di kolom komentar nggak apa-apa, kalau misalnya mungkin malu untuk bertanya on kamera, di kolom komentar aja nggak apa Bapak Ibu, monggo. Ini soalnya untuk rapat ini kita terbatas juga karena nanti dari beberapa panitia akan ada acara juga di Cilacap, mungkin mau pada rapat tentang lomba yang lain gitu. Monggo silakan Bapak Ibu. Terus sekarang juga hari Jumat nih. Nah, Bapak-bapak mau lanjut mau Jumatan gitu. Monggo. Jika tidak ada yang bertanya nanti berarti saya anggap semuanya paham ya, nggak ada yang bertanya kembali mungkin di grup atau mungkin japri kepada Pak Didi atau Pak Munova dan yang lainnya. Iya, untuk pendaftaran sementara baru 44 G, 44 sekolah dari berapa? Total sekolah ada berapa G? Ada yang hafal? 46? 48? 8 apa ya? 48 dengan SDI. 48 yang sudah direkrutin satu. Dan SD satunya ada yang sering nggak ikut, berarti 46 G. Kurang 2 monggo. Pak Purnomo Haji silakan, ada yang mau disampaikan. Baik, mohon izin ini mungkin teman-teman sedang menyiapkan pertanyaan sambil kita menunggu. Ini ada sedikit tambahan, mungkin yang jadi pertanyaan juga terkait dengan TIK. Untuk TIK nanti teknisnya silahkan setelah pengumuman lolos 6 besar itu, nanti untuk Bapak Ibu pembina langsung menyiapkan laptop di ruangan yang nanti disediakan. Kemudian silahkan disiapkan juga flash disk. Nah, usahakan flash disknya itu kosong untuk supaya anak tidak bingung. Itu juga mempermudah juri dalam melakukan penilaian, karena nanti yang kita nilai itu di dalam flash disk. Jadi usahakan nanti anak menyimpannya di dalam flash disk dengan format yang sesuai dengan di Juknis, yaitu nomor undi _ PA atau PI. Kemudian untuk terkait dengan pedoman penilaian tadi tambahan sedikit terkait Word-nya, karena kita nanti menyalin suratnya sudah ada, jadi untuk penilaiannya ada 2. Yang pertama format penulisan, yaitu ada margin, kemudian ukuran kertas, jenis font, dan ukuran font dan spasi. Itu format penulisan. Kemudian nanti penulisannya, maksudnya itu terkait dengan kaidah penulisan yang benar, terkait titik, koma, huruf besar, huruf tebal, miring, garis bawah. Karena untuk Word-nya kita menyalin, jadi usahakan sesuai. Kalau di contohnya di soalnya itu tebal di tengah, ya usahakan di situ. Di sebelah kanan ya kita berarti rata kanan. Nah itu. Kemudian untuk Microsoft Excel juga dibagi 2 penilaiannya, yaitu penulisan dan rumus. Nanti untuk penulisan di soal sudah, karena ini soalnya bentuk cerita, kemudian ditampilkan ada tabel kosongnya. Di soal itu setelah soal cerita di bawahnya ada tabel kosong, silahkan nanti peserta itu membuat seperti tabel kemudian mengisi. Nah, di ini nanti penulisan kriteria yang dinilai, penulisannya itu terkait dengan kerapihan tabel, kemudian ada garis tabelnya, itu juga mempengaruhi nilai, kemudian kelengkapan isi tabel. Isi tabel sesuai dengan soal cerita yang disajikan.
Nah, kemudian penilaian selanjutnya itu nanti rumusnya mencakup 4, ada jumlah, kemudian rata-rata, nilai minimal dan nilai maksimal. Itu nanti dijumlahkan sehingga nilai maksimal peserta itu 100. Dengan catatan harus ada filenya. Kemudian ini untuk nilai minimal, nanti nilai minimal yang akan peserta dapatkan itu 60, nilai maksimal 100. Dengan catatan itu di file di flash disknya itu di dalam folder ada 2. Jadi ketika hanya ada satu file, misalnya file Excel, jadi kita tidak bisa memberikan nilai maksimal, hanya nilainya itu di Excel-nya, Excel minimal 30. Ketika nilainya bagus mungkin dapat 50. Nah, karena tidak ada file Word-nya, jadi hanya 50, kan eman-eman. Padahal kalau ada file Word-nya saja, meskipun isinya kita tidak tahu apa ya, hanya file kosong misalnya, itu Excel-nya tadi dapat 50, Word-nya dapat 30. Jadi totalnya 80, kan lumayan. Itu jadi untuk tahun ini kami menekankan filenya, harus ada filenya, itu ya, harus ada filenya sesuai dengan format nama. Syukur-syukur nilainya isinya juga sesuai dengan kriteria penilaian, sehingga nanti anak-anak semuanya bisa mendapatkan nilai maksimal di TIK. Begitu Bu WK untuk tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Purnomo Aji sudah menambahkan materi terkait TIK. Memang ini dari berbagai cabang, setelah nanti di 6 besar, itu memang dari juri TIK ini lumayan rumit dan juga lumayan menguras waktu seperti itu. Ini ada yang bertanya di kolom komentar dari Ibu Siti Rofiko. Ini mohon maaf Pak Munafa minta format biodata untuk persyaratan. Monggo Pak Munafa, apakah ini bebas atau ada formatnya yang menyamaratakan semuanya terkait dengan biodata? Ya, sudah saya sampaikan tadi di awal, untuk format biodata kan sudah standar. Biodata yang penting biodata anak itu nama lengkap, tempat tanggal lahir, terus kelas, asal SD, nama orang tua, terus mungkin bisa ditambahi prestasi dan sebagainya itu. Standar saja seperti itu, Bu. Tidak ada format yang baku. Artinya biodata itu jelas mempresentasikan identitas anak tersebut. Seperti itu. Jadi tidak ada format yang baku. Tentunya setiap tahun itu pasti sudah ada format biodata yang sebelum-sebelumnya. Misalnya pakai biodata yang dari mana itu yang pernah pesta siaga atau apa ya boleh ya. Tapi yang penting nggak usah ada siaga bantu tata ya, itu nggak usah seperti itu. Baik. Itu Mbak Weka, yang lainnya. Ya, terima kasih Pak Munafa atas penjelasannya. Bagaimana Ibu Siti Rofiko, apakah sudah jelas? Sudah jelas nih? Baik, berarti untuk itu nyambung sedikit terkait identitas. Kebetulan ada titipan. Kalau identitasnya kita motokopi yang di rapot, itu kan di awal ada ya, di halaman depan rapot kan ada identitas peserta didik. Itu boleh apa tidak? Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Monggo silakan Pak Munafa. Oke, saya jawab. Kalau bisa jangan, karena nanti itu sendiri ada. Ya, karena nanti di kabupaten itu diminta biodata tersendiri. Begitu, ada tanda tangan kepala sekolah dan sebagainya. Jadi, biarkan yang identitas di rapot itu untuk sendiri gabung dengan scan rapot saja. Begitu, tetap ada sendiri. Ya, baik. Seperti itu, Ibu Siti Rofiko, Bapak Muhlis dan juga Bapak Ibu semuanya, untuk biodata jangan diambil dari rapot yang depan cuma fotokopi aja atau ngeprint gitu, Jadi membuat format sendiri saja tentang biodata. Yang penting jelas nama, sekolah, tempat tanggal lahir dan juga yang lainnya. Monggo silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali.
Atau mungkin dari berbagai juri masing-masing yang mau ada tambahan? Mungkin menambahkan, Mbak Weka. Mungkin ini dulu yang tentang rundownnya, Gi. Oke, monggo. Ya. Pak Didi mau apa dulu? Pak Didi monggo. Terima kasih. Mengingat waktu, biar tidak terlalu sore selesainya, mohon kepada pembina pendamping semuanya bisa hadir lebih awal sehingga kita pelaksanaannya juga sesuai dengan rundown yang sudah dibuat oleh panitia. Nanti untuk rundown sudah dipaparkan sama Pak Munova, jadi kami mohon dari panitia agar panitia juga datang lebih awal, kemudian juri termasuk juga teman-teman pembina pendamping beserta juga dengan anak didiknya. Begitu nggih, Bapak Ibu, terima kasih. Monggo dilanjut Pak Munova. Baik, silakan monggo Pak. Ya, betul sekali karena mengingat rundown ini kita mulai jam 7 nggih. Persiapan untuk upacara setengah jam tentunya. Upacara pembukaan diharapkan jam 8 itu sudah selesai, 8.15. Kemudian penjelasan teknis dan tes tertulis kita laksanakan pukul 8.30. Waktunya 1 jam, 9.30, kita gercep, koreksi, jam 10:04, 10:15 sudah selesai dan pengumuman paling lambat 10.30 sudah selesai dan 10.30 anak yang masuk 6 besar, baik putra dan putri sudah masuk ke praktik TIK langsung. Jadi, praktik TIK nanti secara klasikal, artinya putra dan putri campur jadi satu, membawa laptop sendiri-sendiri. Jadi misalnya ada putra dan putri dalam satu SD itu harus laptopnya berarti sendiri-sendiri harus menyiapkan 2. Jadi, kalau putra-putrinya tembus 6 besar semua, ya jangan terus barengan sama putra sendiri barengan enggak. Putra sendiri, putri sendiri ya. Seperti itu. Jadi kita laksanakan, kita beri waktu 45 menit ya, walaupun di situ waktunya TIK kalau nggak salah 30 menit, kita beri spare waktu saja. Kemudian untuk menulis pidato ini juga waktunya kan cuma 25 menit kalau nggak salah, jam 12 selesai, dan istirahatnya juga 45 menit, dan langsung 12.45 sudah persiapan. Antara pidato, menyanyi, sikap, dan kepribadian kepemimpinan, kita bagi, misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk putra, misalnya putra itu pidato sama menyanyi dulu, atau pidato dan sikap kepribadian dulu, nanti diatur seperti ini. Nah, putri menyanyi dan kepemimpinan dulu seperti itu. Jadi dibagi 2 ya. Itu kan ada 4 mata lomba. Nanti putra 2 lomba, putri 2 lomba. Nanti tukeran. Jadi nanti diharapkan jam 2:30 sudah selesai dan jam 15 sudah pengumuman. Mudah-mudahan tidak terlalu sore ya Bapak Ibu, seperti itu. Dan yang utama itu jangan lupa untuk TIK Bapak Ibu ya, mohon yang sudah masuk 6 besar dimaksimalkan ya di TIK-nya juga, karena biasanya kadang nilai TIK kan agak jomplang banget ya. Jadi jangan sampai istilahnya itu merugikan anaknya sendiri. Yang penting harus di-save ke flash disk gitu ya. Dan di flash disk harus ada isinya. Kalau kosongan berarti ya risiko ditanggung sendiri. Ya, seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Pak WK, saya kembalikan. Monggo. Oke, monggo. Terima kasih Pak Munova. Baik, Bapak Ibu, ini sudah pukul 11.02. Apakah ada yang bertanya? Jika tidak, nanti saya lanjut untuk kesimpulan dan saya akan tutup. Pak Sigit Lusnanto, monggo. Assalamualaikum. Ya udah Pak Sigit dulu boleh. Baik, izin bertanya. Untuk TIK itu di flash disk harus ada folder atau tidak perlu pakai folder? Langsung saja. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo langsung dijawab, boleh? Ya, terima kasih. Untuk ini, karena kita mengacu di Juknis, semua file dimasukkan folder dengan judul. Ya, jadi nanti di flash disknya itu ada foldernya. Di dalam folder ada 2 file, Excel dan Word. Begitu Pak Sigit.
Ya, baik, terima kasih. Kemudian dibuat terlebih dahulu sebelum itu boleh apa tidak? Apa harus anak yang membuat, Pak? Oh, ya, nanti saat penyiapan itu kita sebelum mulai para juri akan melakukan pengecekan. Jadi harus kosong. Nanti yang membuat murni anak semua. Oh ya, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Sigit atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Purnomo jawabannya. Sudah cukup jelas nih Pak Sigit dan juga teman-teman semuanya. Monggo dilanjut kepada Ibu Evi Dwi Hartati. Untuk kepemimpinan dan PPK, di situ ada aspek pengambilan keputusan. Nah, nanti kan juri bertanya kepada siswa, kepada anak. Nah, itu apakah seperti contoh kasus pengambilan keputusan yang harus diambil oleh anak ketika ada permasalahan dengan teman atau kayak hal sederhana pertengkaran dengan teman begitu. Nanti anaknya itu disuruh mengambil sikap yang baik atau bagaimana? Maksudnya sedikit bocoran saja karena jujur kami bingung karena ini baru pertama kali ada di Sispres di kecamatan seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Ibu Evi. Memang betul untuk sikap dan kepribadian dan juga kepemimpinan juga PPK itu baru ya. Silakan boleh dijawab oleh Pak Munafa atau mungkin dari Pak Arif. Ya, mungkin saya menambahkan itu yang untuk aspek ini, karena aspek ini sebetulnya sudah dari dulu, dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada. Hanya saja Kalimantan itu baru melaksanakannya. Jadi ini hal yang baru untuk kita. Jadi itu di situ ada aspek misalnya contoh pengambilan keputusan. Jadi anak itu tidak akan ditanya pengertian pengambilan keputusan itu enggak ada. Ya, pengertian pengambilan keputusan adalah ini enggak perlu sampai seperti itu. Betul tadi yang dicontohkan misalnya tentang ada permasalahan di sekolah atau permasalahan di saat berangkat sekolah atau permasalahan di rumah atau apa kaitannya dengan itu. Bagaimana dia cara menengahi ya, misalnya dia karena kepemimpinan seolah-olah dia jadi pemimpin. Gimana kalau teman-temannya pada ribut seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Itu sebagai contoh saja. Begitu, terima kasih. Baik. Apakah sudah jelas Ibu Evi? Ada pertanyaan kembali? Bisa dimengerti ya? Gini sudah, terima kasih. Terima kasih. Baik, sudah ada tadi 3 penanya. Bagaimana Pak Didi? Apakah mau dilanjut sesi kedua atau disudahi saja untuk pertemuan kita kali ini? Sekiranya dari teman-teman sudah jelas, bisa ditutup. Mbak Beka, monggo. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, alhamdulillah tadi kita sudah mengamati dan juga sudah memperhatikan beberapa materi dan juga penjelasan secara umum dan juga secara khusus terkait dengan lomba siswa berprestasi. Saya ulangi kembali kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini di technical meeting lomba siswa berprestasi tingkat Kecamatan Kawantan. Untuk pelaksanaannya akan dilaksanakan pada hari Kamis 15 Mei 2025. Jadi sehari kita baru masuk ya, hari Rabu, Kamisnya sudah hari H. Nanti waktu dari jam 7 sampai selesai, kalau bisa sebelum jam 7 karena untuk persiapan upacara pembukaan, tempatnya di SD Negeri Bojong 2. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar peserta, silakan untuk dilanjutkan mengirim file pada hari Jumat sekarang ya, hari ini sampai hari Rabu, ditunggu tanggal 9 sampai 14 Mei 2025. Untuk file yang dikirim, tadi ada biodata peserta, surat tugas dari kepala sekolah, fotokopi rapot semester 2 kelas 4 dan semester 1 kelas 5, dan nanti pokoknya sesuai dengan format yang disediakan, silakan. Terus berkas dikirim berupa soft file, di scan dalam format PDF, dijadikan satu, putra dan juga putri dikirimkan melalui nomornya dari Pak Munafa ya. Untuk nomornya sudah tertera ya, itu di Juknis juga ada. Serta nanti untuk berkas fotokopinya dibawa pada
saat daftar ulang hari Rabu 14 Mei 2025 di SD Negeri Bojong 2 Kawanten mulai pukul 1.13.00 WIB. Seperti itu, sudah cukup. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, saya Aksafina WK pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau difoto atau tidak ini mengapunten? Ya, foto bersama dulu boleh. Monggo teman-teman bisa di open kamera. Silakan Bapak Ibu untuk open kamera dulu untuk difoto untuk dokumentasi. Silakan pada siapa ini? Pak Didi atau mungkin Bapak Sumardiono yang difotokan di sistem. Baik, foto bersama dimulai 1, 2, 3. Terima kasih, silakan boleh live Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Jelas, ya Pak Sumar, banding jelas, Pak Sumar, Pak Baik, ya. Angkat tangan Pak Arif, kenapa Pak Arif? Dicat ya Pak Arif ya. Langsung OTW Pak. Oke, aman. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita lanjut agenda berikutnya. Monggo selamat melanjutkan aktivitas.